Perkenalkan, nama saya Teza Daniel Simanjuntak dengan NPM 2017 10 11 50 22. Saya akan menjelaskan tentang kriminologi dan ilmu-ilmu yang mempengaruhinya, guna untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah kriminologi dan viktimologi. Langsung masuk materinya. Pengertian kriminologi. Kriminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu crime dan logos. Crime berarti adalah kejahatan, logos berarti ilmu. Berarti dengan demikian, kriminologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Lanjut. Kriminologi ini sendiri ilmu yang baru, berkembang pada periode 1850. Berawal dari pemikiran bahwa manusia itu homo homini lupus. Oleh karena itu, perlu adanya norma dan sanksi, namun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka sebab itu, perlu adanya kriminologi. Istilah kriminologi ini pertama kali dicetus oleh P. Topinard pada tahun 1830 sampai 1911, yang seorang antropologi Prancis. Akan tetapi, para ahli ini berbeda pendapat dengan Topinard itu sendiri. Ada beberapa para ahli lah yang berpendapat berbeda dengan Topinard ini. Ada para ahli yang bernama Bonger. Bonger memiliki pendapat bahwa ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidik gejala kejahatan seluas-luasnya. Sutherland, keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Paul Mudigno Mulyono, ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Selanjutnya, kriminologi bagi hukum pidana. Kriminologi sebagai signal Wettershap. Selanjutnya, hasil penelitian kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama di bidang etiologi, kriminal, dan penologi. Penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang, kriminalisasi, dan pencabutan undang-undang deskriminalisasi. Hubungan hukum pidana dengan kriminologi. Hukum pidana mengatur mengenai perbuatan yang dilarang serta memiliki sanksi pidana. Sedangkan kriminologi mempertanyakan kenapa, mengapa, dan bagaimana terjadinya tindak pidana tersebut dan serta upaya penegakannya itu gimana. Selanjutnya, pada perkembangan kriminologi, sebagai ilmu pengetahuan juga membutuhkan ilmu-ilmu bantu yang mempunyai hubungan saling menguntungkan. Meskipun dalam perkembangannya, kriminologi nampak menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Ilmu-ilmu bantu tersebut antara lain ilmu hukum, sosiologi, psikologi, ekonomi, antropologi, dan ilmu jiwa. Ilmu hukum. Ilmu hukum itu berperan membantu kriminologi dalam hal untuk menentukan kriteria suatu perbuatan secara yuridis yang dianggap sebagai perbuatan jahat. Selanjutnya, sosiologi. Sosiologi ini membantu kriminologi dalam hal menjelaskan kejahatan sebagai gejala sosial. Kejahatan dipengaruhi oleh tingkat kedudukan atau jabatan seseorang dalam masyarakat. Yang selanjutnya, psikologi. Psikologi ini membantu kriminologi dalam menjelaskan kejahatan dilakukan oleh pelaku karena kejiwaannya. Ekonomi. Ekonomi ini membantu kriminologi dalam hal menjelaskan sebab-sebab kejahatan karena pengaruh kemiskinan. Ya, kita bisa sebut saja rendahnya penghasilan seseorang. Jadi bisa rendahnya penghasilan seseorang itu bisa mempengaruhi kejahatan lah, seperti itu. Antropologi
ini membantu kriminologi dalam hal menjelaskan tanda-tanda khas penjahat, hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan. Yang selanjutnya, ilmu jiwa membantu kriminologi dalam hal memperjelas sebab-sebab kejahatan karena gangguan kejiwaan. Bonger mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan yang menjadi bagian dari kriminologi itu terdiri dari dua. Yang pertama, kriminologi murni. Kriminologi murni ini terdiri dari beberapa bagian lagi. Yang pertama, ada antropologi kriminal, mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter, dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meneliti apakah ada hubungannya suatu suku, bangsa dengan kejahatan. Dan apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan. Selanjutnya, sosiologi kriminal, mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Bidang ini juga meneliti apakah masyarakat yang melahirkan kejahatan, apakah norma yang ada dalam masyarakat tidak berfungsi untuk mencegah kejahatan. Psikologi kriminal, mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat, kejiwaan penjahat. Bidang ini juga meneliti apakah kejiwaan yang melahirkan kejahatan, atau karena lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi jiwanya sehingga menimbulkan kejahatan. Psikotopologi atau neuropatologi kriminal, mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat sarafnya. Bidang ini mempertanyakan apakah sakit jiwa atau urat saraf yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan yang menimbulkan dan kejahatan yang timbul akibat sakit jiwa atau urat saraf. Seperti itulah. Penologi, mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman, dan apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut ini akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan. Selanjutnya ada kriminologi terapan, higiene kriminal, mempelajari dan meneliti usaha-usaha pemerintah untuk mencegah kejahatan dengan memperhatikan menu dan jenis makanan apa yang dapat menimbulkan kejahatan. Jadi seperti ini. Jadi sebenarnya jenis makanan juga ini sangat perlu kita lihat nih. Apakah makanan tersebut ini bisa menimbulkan kejahatan, dan sebenarnya secara kita sadari makanan ini sangatlah penting untuk kita berbuat jahat atau tidak. Ya, jadi seperti itulah. Jadi secara tidak langsung, kalau tidak salah ya, berarti kita sangat penting untuk makanan apa kita yang makan supaya kita itu tidak menimbulkan kejahatan. Yang selanjutnya, politik kriminal, mempelajari dan meneliti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah kejahatan, atau apakah kebijakan pemerintah itu yang menimbulkan kejahatan. Jadi seperti itu. Jadi kebijakan pemerintah ini cukup nggak sih untuk mencegah kejahatan, atau malah kebijakan pemerintah ini yang menimbulkan kejahatan. Kriminalistik, mempelajari dan meneliti teknik pengungkapan kejahatan seperti identifikasi, daktiloskopi, alat pengetes golongan darah, balik stim, toksiologi, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya nih, tujuan untuk mempelajari kriminologi, yang pertama bahan masukan bagi pembuat undang-undang
pencabutan atau pembuatan lah. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam pencegahan kejahatan non-penal, terutama Polri, memberikan informasi kepada semua instansi agar melakukan fungsi-fungsinya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadinya kejahatan. Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan pengamanan internal secara ketat dan teridentifikasi, serta melaksanakan fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang menjadi fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah terjadinya kejahatan. Memberikan informasi kepada masyarakat, pemukiman, tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadinya kejahatan. Ya, seperti itulah apa yang saya jelaskan dari materi tersebut. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.